Baiklah, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas tentang algoritma. Nah, untuk pengertian algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, misalkan jika mengambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu langkah-langkah menyeduh kopi, langkah-langkah di dalam merebus mie, dan masih banyak lagi langkah-langkahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan di dalam teknologi algoritma sendiri, yaitu langkah-langkah di dalam membuat suatu program. Nah, untuk langkah-langkahnya terdapat 3 komponen utama, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, coba kalian cari apa itu input, apa itu proses, dan apa itu output. Nah, kalian bisa dijelaskan di dalam komentar. Nah, selanjutnya ada satu contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada contoh langkah-langkah menyeduh kopi. Nah, di sana ada 5 langkah. Yang pertama, siapkan kopi, gula, air panas, gelas, sendok. Nah, itu masuk ke dalam persiapan. Nah, yang kedua ada masukkan kopi dan gula secukupnya sesuai selera. Nah, itu adalah termasuk ke dalam suatu input. Nah, input itu memasukkan. Jadi ini kan masukkan kopi dan gula, input. Nah, selanjutnya yang ketiga ada masukkan air panas secukupnya. Nah, itu juga suatu input. Kemudian yang keempat ada aduk hingga merata. Nah, itu suatu proses pengadukan kopi dan gula. Nah, dan yang kelima terakhir kopi siap disajikan. Nah, itu termasuk ke dalam suatu outputnya atau hasilnya dari input dan proses. Nah, sekarang coba kalian cari yaitu contoh sederhana langkah-langkah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi, contoh pemindahan lagi. Nah, di sana ada 3 ember, ember A berisi air, ember B berisi pasir, dan ember C kosong. Nah, di sana bagaimana cara memindahkan si pasir yang ada di ember B ke ember A, dan ember A yang ada airnya diisikan ke ember B. Nah, apa langkah-langkahnya? Coba kalian jelaskan langkah demi langkah yang dapat memindahkan antara si air ke dalam ember B dan si pasir ke dalam ember A. Nah, selanjutnya program dan pemrograman. Algoritma baru efektif jika dijalankan oleh sebuah pemroses atau prosesor. Nah, pemroses itu bisa berupa manusia, komputer, robot, mesin, dan masih banyak lagi. Kita akan memfokuskan proses algoritma adalah komputer. Nah, komputer sendiri adalah pengertiannya alat bantu untuk menjalankan perintah-perintah di dalam algoritma yang telah diinput ke dalamnya. Nah, agar komputer mengerti perintah yang dimaksudkan,
maka perintah tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, algoritma harus ditulis dalam bahasa khusus, yaitu bahasa komputer. Algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program, sedangkan bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program yaitu bahasa pemrograman. Nah, orang yang membuat program komputer disebut pemrogram, sedangkan kegiatan merancang dan menulis suatu program disebut pemrograman. Nah, di dalam pemrograman ada aktivitas menulis kode program dinamakan coding. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 2 tingkatan. Yang pertama bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa tingkat tinggi. Nah, untuk bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau compiler. Nah, kalau zaman sekarang itu suka menggunakan compilernya itu seperti aplikasi ya, aplikasi software. Nah, contohnya adalah bahasa mesin. Nah, untuk tingkat rendah bahasanya hanya bahasa mesin saja. Nah, bahasa mesin adalah sekumpulan kode biner. Jadi bahasa mesin itu hanya kode biner 0 dan 1. Untuk 0 yaitu false dan untuk 1 yaitu true. Nah, yang kedua ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami, lebih manusiawi, dan lebih dekat ke bahasa manusia atau bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi berbagai banyak macamnya. Ada bahasa C, bahasa C++, bahasa Pascal, bahasa Java, dan masih banyak lagi ya. Nanti akan dibahas. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu akan membahas tentang flowchart atau bagan alir, diagram alir. Sekian untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat.